Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat servis. Di kesempatan ini saya kedatangan Magicom ya. Dengan keluhannya ini bisa memasak nasi, tetapi setelah masak itu nasinya berair ya, ataupun tidak bisa hangat. Nasinya berair ya. Kita lihat dalam kondisi ini ya hidup ya. Seharusnya kondisi ini dia dalam kondisi standby, itu dia posisi sedang menghangatkan ya. Nah, dalam kondisi sedang menghangatkan ini dia tidak berfungsi ya. Jadi nasinya itu dingin, yang akhirnya berair ya. Jadi seperti apa langkah kelanjutannya, silahkan disimak ya sobat. Ikuti terus, jangan di skip ya, supaya tidak tertinggal informasi dan tidak gagal paham ya. Oke, ini belum kita bongkar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kita bongkar ya sobat ya. Dan kita akan cek bagian dalamnya. Ini ya sobat ya. Setelah kita bongkar bagian dalam, ternyata di bagian samping dia menggunakan elemen samping ya. Nah, yang ini bisa jadi elemen penghangatnya ini putus ya. Jadi kan elemen ada dua, satu yang di body, satu lagi buat di pintu yang atas ya. Jadi untuk mengetahui kerusakannya, kita akan cek satu persatu saja ya. Kita akan cek keseluruhan di elemen penghangat ya, khususnya di bagian bodi ataupun di bagian pintunya yang di atas ya. Oke, di sini kita perhatikan dulu jalur-jalurnya. Nah, untuk yang kecil ini dia ada di bagian atas ya sobat ya, di pintu. Nah, untuk yang ini kabel besar ya. Jadi kita di sini akan mengukurnya satu persatu. Kita akan membuka ini dulu ya. Kita cek skunnya, ini kita lepas supaya lebih mudah kita melakukan pengecekan. Oke. Nah, kita perhatikan jalurnya terlebih dahulu ya. Kita akan coba ukur dengan skala buzzer. Oke, sepertinya tidak tersambung ya. Tidak tersambung. Jadi kita akan lepas dulu ya untuk termostatnya supaya lebih mudah dalam melakukan pengukuran ya. Nah, itu termostatnya kita lepas terlebih dahulu ya, yang menempel di bagian bodi, karena pengamannya ada di situ ya. Nah, sekaligus kita mengecek bagian pintu apakah elemennya normal ya. Nah, ini sobat ya, kita akan mengecek di bagian pintu. Kita pastikan di bagian ini tidak ada kendala ya. Tidak
setidaknya walaupun tidak berbunyi tapi menunjukkan sebuah nilai resistansi ya. Oke, seperti dilihat di sini menunjukkan nilai ya resistansi, bahwa buat elemen atas ini dia aman, tidak ada masalah ya sobat ya. Jadi kita fokus ke bagian elemen samping ya. Jadi di sini kita rapikan terlebih dahulu, kita fokus ke bagian samping. Sekarang kita rapikan yang di pintu ya. Setelah kita lakukan pengecekan, tidak ada masalah ya. Harus berhati-hati untuk menutup bagian ini ya, karena kalau salah bisa terjepit mengakibatkan putus, dan terkadang juga bisa nyetrum ini ya. Berhati-hati ya dalam melakukan penutupan di sini, jangan sampai kabelnya ini terjepit ataupun terlalu kencang ya, karena kalau putus bisa nyetrum ya sobat ya. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Di sini ada selak ini ya, itu selak kabel ya. Oke, kita kembali ke permasalahan. Sekarang kita sudah lepas bagian termostatnya ya, supaya lebih mudah dalam melakukan pengecekan elemen samping ya sobat servis. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan ulang. Seperti yang terlihat ada jalur putih dan ketemu jalur biru. Di sini dengan skala dioda tidak menunjukkan nilai. Kita menggunakan skala ohmmeter, tetap tidak menunjukkan nilai ya. Berarti elemen samping ini, elemen yang melingkar ini saya nyatakan putus ya, ataupun rusak. Seperti terlihat ya, kita sudah hubungkan tetapi tidak menunjukkan sebuah nilai, jadi elemen itu putus. Jadi saya menggunakan elemen pengganti ya. Kita membelinya, kita akan pakai ini ya, karena stok itu kosong, jadi kita menggunakan ini ya, elemen pengganti. Nanti kita juga akan mencoba tes ya. Untuk masalah kabel, ikutin saja ya alurnya, sesuaikan dengan yang aslinya yang tertera, jadi kita cuman menggantinya saja ya. Kalau masalah kabel sama saja, bolak-balik boleh. Oke, kita sudah rapikan. Sekarang kita akan melakukan pengetesan. Nah, untuk kabel jangan lupa kita gunting ya, kita gunting. Nanti juga kita akan isolasi ya, supaya lebih aman. Nah itu kabel buat elemen yang melingkar ya, sudah tidak kita pakai. Oke, sekarang kita akan coba apakah berfungsi, bisa menghangatkan. Karena ini penyakitnya ini kan tidak bisa menghangatkan ya. Setelah nasi matang mungkin 1 jam ataupun 2 jam nasinya berair ya. Oke, kita menggunakan sensor suhu ya, supaya terlihat. Sekarang sudah kita nyalakan ya, kondisinya terlihat ya, kondisi sudah menyala. Dan kita akan cek apakah berfungsi. Oke, ini suhu stabil ya, 29. Nah dia naik sampai 50 ya,
Berarti pemanasnya ini sudah berfungsi, penghangatnya berfungsi ya. Jadi lama kelamaan nanti bisa merata di bagian bodi itu sendiri. Jadi kita menggunakan elemen pemanas pengganti ya, yang kotak. Yang tadi yang melingkar, kita menggunakan yang kotak. Jadi kalau tidak ada ya kita menggunakan seadanya ya. Yang penting cara kerjanya sama dan fungsinya sama ya sobat. Fungsinya cuman buat menghangatkan. Beda lagi kalau pemanas ataupun pemasaknya yang mati ya, elemen pusat ataupun elemen utamanya yang mati, itu beda ya, tidak bisa. Karena ini cuman buat menghangatkan, jadi saya rasa sudah cukup ya menggunakan elemen pengganti model yang ini, model kotak. Oke, setelah pengujian selesai, kita akan rapikan ya. Jadi ini kabel-kabel kita isolasi dan kita akan tutup ya sobat ya. Jadi elemen lingkaran itu kita ganti dengan elemen yang kotak. Nah ini ya rangkaiannya, jangan lupa cabut dulu listriknya. Nah ini setelah kita rapikan, kita akan melakukan tes ulang. Kita sudah bersihkan juga bagian dalamnya. Oke, kita cek di suhu ruangan terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke bodinya. Suhu ruangan 29, karena ini baru dihidupkan ya, mungkin sekitar 2 menit ini. Nanti kita akan coba tempelkan ke bagian bodinya. Ya, sekarang kita tempelkan ke bodi, apakah menaik. Nah sekarang dia naik ya ke 30 kalau di bagian bodi. Ini menandakan sudah ada tanda panas ya di bagian bodi. Sisanya nanti akan merata. Ini bukan di pusat ya, ataupun di jalur elemen yang ditempelkan ya, bukan ya, ini di ujung. Nanti akan dipindahkan juga di bagian elemennya ya, apakah suhunya akan naik ataupun tidak ya. Sekarang kita pindah di bagian pusat. Nah di sini ya panasnya sudah tinggi, nanti dia pun panasnya akan merata ya lama kelamaan ya. Nah ini ya, semoga tutorialnya ini bisa bermanfaat, khususnya bagi teknisi pemula seperti saya yang hanya ingin berbagi pengalaman saja ya. Nah nanti lama-lama pun panasnya merata ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam solder panas.